guys semua. Jadi yang kemarin gue bilang analisa modifikasi, gue sebenarnya bukan untuk nge-review barang apa aja yang udah pakai, udah pasang di Bram sih dan harganya enggak. Gue cuma pengen nyobain aja yang barang modifikasi yang udah nempel di motornya si Bram ini worth it apa enggak sih gitu. Karena kan gue udah nyobain duduk di MT-09 yang shocknya masih standar, walaupun nggak dipakai jalan, tapi pas duduk itu kayak gue ayun gitu loh. Jadi gue bisa ngerasain empuk kerasnya shock standar sama gue mau compare sama si Bram ini udah ganti Öhlins, shocknya ini udah ganti Öhlins gitu. Kayak remnya juga kemarin masih standar deh. Jadi di bengkel tuh gue majuin, gue rem, gue dorong gitu doang sih. Nah sekarang nih motornya si Bram kan udah pakai Brembo apa segala macem kan. Jadi gue mau compare aja sih. Nah untuk kita mulai dari rem dulu kali ya. Untuk dari rem, udah pasti sih bakalan berubah banget kalau kalian dari standar ke Brembo. Itu udah pasti ya lumayan jauh lah kalau menurut gue sih berubahnya remnya. Cuma di sini kan X-Max gue kan pakai M4 ya. Gue nggak tahu karena mungkin X-Max gue cuma pakai satu kaliper depan, satu kaliper belakang, jadi berasanya tuh kayak agak keras aja sih ngeremnya. Dan gue di sini tuh pakai RCS 19. Pakai RCS 19 juga X-Max gue. Nah sama nih si Bram juga pakai RCS 19. Cuma kalau di motornya Bram tuh buset empuk banget, kayak lu lagi ini tahu nggak sih iniin apa sih itu squishy ya, yang mainan anak kecil itu tuh yang dipencet-pencet. Itu empuknya kayak gitu sih, enak banget remnya. Nah kalau GV4 RS yang di ZX gua tuh agak gimana ya, empuk sih empuk, cuma rada kayak ngelawan dikit. Jadi kalau di rem tuh remnya tuh kayak dek kayak ngelawan dikit gitulah intinya. Gue nggak tahu karena itu disk gua full floating, si Bram ini kan masih semi floating, masih bawaan standar ya. Gue nggak tahu karena full floating atau gimana. Itu sih yang gue rasain sih intinya. Nah motor si Bram ini ya udah diem aja, di rem diem kayak gitu doang sih. Nah terus untuk shock breaker, jadi si Bram ini depan belakang udah pakai Öhlins. Depannya sih emang cuma pernya doang, spring kitnya aja pakai Öhlins. Oh ya, ini gue sekarang lagi connect sama si Jipeng, tapi gue nggak pakai Sena Audio Pack karena gue males ngeditnya aja sih, males ribet karena kan cuma cuma connect sama satu orang kayak ya, dan gue pengen bikin kontennya begini doang sih sebenarnya. Jadi mager aja, makanya gue pakai Hero 7 aja nih nge-record deh. Nah terus balik lagi ke shock breakernya, dia pakai cartridge-nya Öhlins plus sampai spring kitnya Öhlins. Ini yang gue rasain sih enak banget. Kalau standarnya kan empuk banget MT-09. Mungkin di sini ada yang nonton MT-09 owner. Coba kalian tulis komen deh di bawah, shock depan kalian tuh empuk banget nggak sih? Kalau kemarin sih yang gue rasain di bengkel tuh punya orang itu empuk banget shocknya, yang kayak bener-bener empuk banget. Nah kalau si Bram ini masih empuk, cuma bisa kayak bisa stabil gitu loh motornya, diajak belok stabil, dibawa jalan begini, main shocknya itu, reboundnya itu set enak banget pokoknya. Untuk shock belakang ya, lagi-lagi kalau yang kemarin di bengkelnya si Raka kan shocknya masih standar bawaannya pabrik. Nah si Bram ini udah pakai Öhlins juga nih. Gue nggak tahu tapi Öhlinsnya apa nih, tapi ini Öhlinsnya kasta tertinggi juga sih nih untuk MT-09. Pokoknya intinya yang mahalnya dah. Emang kadang si Bram juga nggak mau kalah orang ya, dia maunya yang paling mahal-mahal aja. Nah si Öhlinsnya MT-09 nya si Bram ini kalau standarnya itu empuk banget, kayak
lu gua gue dudukin nih, berat badan gue 100 ya sampai 110, gue dudukin. Kalau MT standar tuh kayak langsung turun gitu loh, kayak drek, kayak turun gitu. Nah kalau misalkan ini MT-nya Bram tuh enggak, turun dikit doang, tapi ya udah masih ya berasa banget gitu perbedaannya, kayak lu ganti dari standar ke Öhlins. Cuma lucunya kalau ZX gua kan dari shock standarnya itu nggak keras. Nah tiba-tiba ganti Öhlins itu keras banget, bener-bener kayak motor balap banget. Nah cuma kalau untuk motor naked ini MT-09 nya si Bram itu kayak ya lu pakai Öhlins barang balap, cuma nggak berasa banget kalau shock ini shock balap gitu loh. Kayak wah enak deh pokoknya buat pakai harian. Kayaknya gue lebih setuju kalau someday gue punya MT-09, gue kayaknya bakalan pakai Öhlins sih daripada barang standarnya, karena yang gue rasain lebih nyaman pakai Öhlins daripada pakai standar. Karena gini, kalau kalian shock terlalu empuk juga itu rada ngeri juga sih di saat kalian lagi ngebut. Namanya jalanan Jakarta kan nggak semua permukaannya rata. Itu ngerinya tuh kayak lu tiba-tiba goyang gitu bisa ngakibatin tank slap nggak sih? Serem sih. Jadi paling pas kalau ya ini saran dari gua aja, kalau di sini ada MT-09 Honor. Nah kalau MT-25 gue nggak tahu ya shocknya seempuk MT-09 apa enggak. Kalau MT-09 empuk parah ini shocknya. Ya gue wajibin dah pokoknya. Gue saranin, bukan wajibin sih, itu balik lagi ke kalian. Gue saranin untuk kalian pakai kayak settingannya si Bram ini. Ini udah paling sempurna banget sih menurut gue settingannya si Bram. Spring kit, spring kit depan pakai Öhlins, shock belakang pakai Öhlins. Kayaknya udah pas sih. Nah untuk Öhlins jenisnya apa, kalian boleh tanya aja langsung ke Instagramnya si Bram, karena gue nggak tahu dan gue nggak mau so tau juga asal nyebut. Kalian boleh langsung tanya aja lah ke ownernya ini Öhlinsnya apa. Nah terus nih empuk banget loh, enak banget. Ih sumpah gue liatin orang di jalan, tapi kocak banget nih motor. Iya intinya kata Jipeng nih barusan, sesuai bobot gue nih cocok banget ini. Nah cuma Peng sama si Bram kan kurus ya orangnya, dia kan atlet hoki kan ya, badannya kurus. Cuma sama Bram tuh juga kayak kata dia, dia nyobain MT-09 yang di bengkel, katanya empuk banget, tapi giliran motornya ini ngepas. Berarti kan ini Öhlins emang udah kayak cocok banget gitu loh. Iya. Kalau di ZX gua kan anjir rasanya kerasnya gila. Udah lu kayak bener-bener pengen balap banget pokoknya. Ya kendaraan balap kan semuanya bener-bener keras banget, kayak naik kuda lu. Nah guys, jadi lagi-lagi nih motor kalau dipakai untuk apa, kayak macet-macetan begini nih, ini macet banget. Macet-macetan begini, ini buset, lu lihat apa? Kelihatan gak sih nih? Nah, derajatnya tuh cuma 102 gitu. Gila. Ini mungkin kalau motor gue ya udah 105 lah. Goblok. Ini adem banget sih sama sekali. Nih kaki gue nih, gue tempelin tuh ke mesin. Dish. Lagi-lagi. Nah kemarin gue lupa kasih tahu pas first impression ya. Jadi first impression ini motor, riding position kalian tuh nih begini nih, tegak. Gini deh, kalian tahu motor apa ya Peng yang cocok ya? Honda Tiger kali ya yang umum ya. Bison, nah Bison tuh Yamaha ya? Iya pokoknya Yamaha Bison itu, iya Yamaha Sabre itu persis banget posisi riding positionnya itu, senyaman itu masalahnya. Jadi kalian pikir aja kan, motor moge, mesin adem, tenaga nggak usah ditanya, senyaman itu, wah gila. Jangankan kalian, bapak kalian mungkin bisa pakai kali. Ini cocok banget sih motor. Dan ini motor bukan yang untuk anak
bisa banget. Gimana ya kata-katanya ya? Ini motor tuh untuk anak muda tuh bisa banget, untuk kepala 30-an bisa, kepala 40-an bisa banget, kayak gitulah intinya. Semua umur bisa sih nih. Kalau anak muda ya bodinya nggak tua, bodi ini motor nggak kelihatannya tuh nggak tua banget, masih kelihatan motor mudanya banget pokoknya. Nah terus yang lucunya lagi nih motor ini kan MT-09 kan artinya kan 900 cc, cuma kan ini nggak nyampe 900 kan, cc-nya tuh sekian nih pokoknya. Itu kalau kalian dari kayak gigi 1 itu kayak bawa 1000 cc. Jadi yang kayak harus gasnya tuh dimain-mainin gitu loh. Nah gue biasa bawa 600 cc kan, ZX gue itu biasa aja bawanya, maksudnya nggak harus yang kayak gitu banget. Kalau ini tuh berasa kayak bawa 1000 cc sih. Gila sih anjir. Nah kalau jalanan-jalanan begini nih, padahal kata Bram jalanan tambelan nggak apa-apa mas, asal jangan lubang. Cuma tetap aja gue ngilu anjing. Gue pelan banget. Serem banget anjir. Padahal gue kalau seandainya gue punya MT juga, gue bakalan pakai velg BST begini juga sih, pakai velg karbon juga. Cuma kan gimana ya, pasti beda lah. Kalau motor sendiri sama motor orang kan beda banget. Ya kan, gue pengen ngomongin modifikasi, tiba-tiba langsung jadi first impression ini motor lagi. Asu. Ada apa sih ini motor? Ini motor tuh punya magic anjir. Dan lucunya, pikiran gue kan ya udahlah, si Bram kan dulu punya ZX6 juga kan. Terus dia pakai motor gue, pikiran gue ya udah dia biasa aja gitu. Dia pernah naik motor sport kan, naik ZX6 juga, sama-sama Kawasaki, sama-sama 600, mesin sama cuma beda body. Pikiran gue ya udah biasa aja. Ternyata si Bram juga jatuh cinta sama motor gue. Ini lucu sih anjing. Gue jatuh cinta sama motornya, si Bram jatuh cinta sama motor gue. Anjing goblok banget sih. Makanya gue di grup tuh sama Bram saling kayak, mas gue suka motor lu, gue bilang, gue set apalagi gue Bram suka sama motor lu. Anjing kocak tuh pokoknya intinya. Yang gue rasain untuk velgnya kan pakai BST karbon. BST pasti karbon sih ya. Cuma nih palangnya tuh yang gimana ya, ini palangnya gue sebenarnya suka banget malah. Tapi kalau disuruh milih, gue ada satu BST yang paling gue suka tuh, yang modelnya kayak bintang gitu dah, kayak Patrick SpongeBob. Yang gambarnya di sini nih, nah itu gambarnya. Itu gue lebih suka banget sama BST yang itu. Kedua baru yang ini nih, yang kayak motornya si Bram. Jadi ini BST tuh yang gue rasain kayak gue punya OZ itu udah enteng, harganya berat. Nah ini motornya si Bram pakai BST lebih enteng dari OZ, velg ya, harganya lebih berat jauh banget dari OZ. Jadi menurut gua sangat worth it banget. Gila nih velg. Gue dari kemarin naik gini motor kayak nggak pakai ban anjir. Seenteng itu motornya. Nah terus modifikasi yang selanjutnya, anjing dari tadi ngelantur mulu lagi ngomongin modifikasi gara-gara gue udah seneng banget sama ini motor. Aduh Bram, tuker Bram setahun please Bram. Gak usah setahun deh Bram, sampai Desember Bram. Sampai gue beli naked deh Bram. Aduh. Iya anjing, suka banget gue asu. Mendingan balik ke topik nih, Yamaha MT. Gila. Sorry ya buat ZX gue bukannya bosen sama lu. Tapi jujur aja, kalau lu tuh bagaikan motor gue yang kayak gue punya kendaraan, lu itu Lambo gue lah, Ferrari gue. Lu itu keluarnya cuma minggu. Tapi kalau gue punya motor kayak begini, setiap hari gue keluarin. Gitu sih. Aduh, gile. Nah untuk modifikasi berikutnya, si Bram ini pakai knalpot aero. Jadi bawaan MT-09 ini kan dari pabriknya kan Akrapovic. Jadi kalau kalian tuh dulu
Misalkan kalian dulu nih beli MT-09 kayak begini baru dari dealer, kalian tuh dapat 2 knalpotnya, dapat knalpot standarnya sama dapat knalpot Akrapovic. Karena Akrapovic tuh paketan gitu loh sama MT-09. Nah, cuma si Bram sekarang pakai knalpot Aero. Cuma Aero-nya ini gue nggak tahu jenisnya apa. Pokoknya suaranya tuh lebih enak menurut gue dari Akrapovic, karena gue udah pernah denger. Nah, itu yang di bengkelnya si Raka, MT-nya kan pakai Akrapovic, itu suaranya tuh adem banget, kayak kecil banget suaranya menurut gue. Nah, kalau kalau Akrapovic buat MT-09 tuh kalau RPM tinggi doang baru mau keluar suaranya. Nah, cuma kalau Aero begini kayak punya si Bram, ini suara mulai dari RPM bawah itu udah gede. Nah, RPM atas lucunya suaranya nggak pecah tapi malah ngebulet. Itu lucu sih, keren menurut gue sih. Ngebas gitu kan suaranya. Set. Oh ya, untuk kopling dia pakai Akosato. Ya Akosato ya wajar lah pada umumnya bikin kopling jadi enteng. Jadi gue nggak bisa ngebahas banyak buat Akosato, ya udah hal umum lah kalau Akosato, asal pemasangannya yang bener. Jadi Akosato yang pemasangannya bener itu kalian dikasih spasi nih. Nah, dikasih spasi kayak begitu, jadi bisa main, jangan kaku gitu. Nah, kalau kaku tuh berarti kabel kopling yang di bawahnya tuh, yang di bak koplingnya berarti ketarik. Nah, itu yang ngakibatin motor kalian jadi selip terus gitu. Nah, karena kalau kopling udah selip itu ngeri. Ya bisa jebol lah pokoknya. Apa sih kampas kopling ya? Ya, kampas kopling kalian tuh gampang kemakan gitu loh, bisa jebol. Jadi kalau kalian pakai lampu MT-09 yang baru, speedometernya yang dulu kan di sini. Nah, sekarang harus pindah ke depan speedometernya, karena nggak bisa untuk di atas ini speedometernya. Gitu guys, jadinya ini motor tuh sih jadi kelihatan MT-09 baru sih kalau orang yang nggak paham gitu ya. Taunya MT-09 lampunya masih halogen biasa, pasti orang ngiranya ngelihat motor gua anjing MT-09 baru udah ada yang make, padahal MT-09 lama. Bodinya juga buset mantul, warnanya nggak ada yang nyamain, jarang lah intinya. Gitu guys jadinya. Terus modifikasinya apa lagi ya? Frame slider dia pakai RNG, axle slider bawah tuh yang buat pengaman shock breaker sampai kaliper dia pakai RNG juga. Selang radiator dia pakai Samco. Terus engine guard pakai GB Racing. Hal-hal normal semua sih ya, jadi gua nggak perlu ngebahas untuk kualitas dan kayak teknologinya. Gue nggak perlu bahas karena udah banyak ya orang yang tahu. Terus apa lagi ya? Handguard ini, handguard dia pakai SW Motec. Ini gue lebih suka sih. Pertama tuh buat kayak memotong angin sih intinya, kayak angin tuh langsung lewat langsung gitu loh. Jadi nggak kena tangan kalian sini lah. Ini berguna tuh kalau di saat kayak touring. Ini guna banget nih kayak handguard gini buat ngelindungin juga sih. Jadi buat pengganti kayak biasa kan kalian ngelihat motor sport tuh Pro Guard kan yang di sini buat ngelindungin ini rem. Nah, kalau handguard ini bener-bener ngelindungin bukan rem doang, tapi ngelindungin seluruh jari kalian nih, tangan kalian nih dilindungin gitu. Dan gue lebih suka pakai handguard gini sih. Jadi waktu itu si Bram mau copot kan, cuma gue bilang jangan Bram, jelek, lebih keren begini. Motor lu lebih kayak kayak gagah gitu loh. Nah, terus untuk joknya dia pakai Louis Moto. Ini dia pakai gold gel. Yang gue rasain sih pakai gold gel ya, karena kenapa gue bilang pakai gold gel? ZX gue tuh pakai gold gel juga. Rasanya ini hampir sama nih, empuk-empuknya nih. Nyamannya, nggak pegel, enak dah pokoknya. Tuh, jadi kalau kalian joknya nanti beda deh. Kalau kalian punya kendaraan nih, coba kalian pakai jok standar, biasanya tuh pantat kalian tuh suka panas gitu. Nah, pakai Louis Moto dah enak banget. Pakai gold gel, pikiran gue tuh kayak cuma apa sih gold gel gitu doang, masa bisa bikin nggak pegel pantat, nggak panas. Ternyata bener anjir. Itu sebuah kayak
kayak magic. Ya intinya kayaknya cukup sekian guys, karena gue udah mau sampai nih, gue udah di Depok. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram gue di pojok kiri atas. Follow Instagramnya Jipeng juga di sini. Oke, karena kenapa gue suruh follow Instagramnya Jipeng? Karena biasa gue snapgram apapun barang suka gue lewatin. Nah, yang snapgram itu si Jipeng. Jadi kalian bisa tahu tuh modifikasi apa aja yang bisa gue lakuin di motor, atau mungkin gue bisa beli motor apa tapi nggak gue snapgramin, cuma Jipeng snapgramin gitu. Jadi kalian bisa colong-colongan lah intinya. Makanya follow Instagramnya Jipeng di sini. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari gue. Erga signing out. Dadah.